Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, yang kami hormati adik-adik mahasiswa-mahasiswi dari IAIN Tulungagung. Pada pertemuan yang ke-10 pada pertemuan yang ke-12 ini kita membahas tema yang ke-10, yaitu kita nanti akan membahas tentang resume buku Sari Sejarah Filsafat Barat jilid 2 yang ditulis oleh Harun Hadiwiono. Akan tetapi karena cakupan buku tersebut sangat luas sekali, kita hari ini akan khusus membahas filsafat zaman modern abad ke-18 atau yang lebih dikenal dengan zaman Aufklärung. Baik, istilah-istilah Aufklärung. Apa Aufklärung ini? Aufklärung dalam bahasa Prancis les Lumières, bahasa Spanyol illustration, dalam bahasa Italia Illuminismo, dan bahasa Inggris Enlightenment, yang dalam bahasa Indonesia adalah pencerahan. Istilah-istilah ini saya kutip dari buku Budi Hardiman Filsafat Modern. Selanjutnya pengertian Aufklärung saya kutip kembali ke buku Harun Hadiwiono, bahwa Aufklärung adalah kata dari bahasa Jerman yang berpadanan dengan kata Inggris Enlightenment, yang berarti pencerahan atau penerangan. Immanuel Kant mengartikan Aufklärung adalah zaman manusia keluar dari keadaan tidak akil balik yang disebabkan karena kesalahan manusia sendiri. Kesalahan itu karena manusia tidak mau memanfaat akalnya. Zaman pencerahan atau Aufklärung ini terjadi sekitar tahun 1687 sampai 1789 Masehi. Pencerahan berasal dari wilayah Inggris, berkembang ke Perancis dan Jerman, lalu tersebar di seluruh Eropa. Selanjutnya dikutip dari buku Harun Hadiwiono tentang ciri-ciri zaman Aufklärung. Saya ringkas saja. Yang pertama adalah mereka berusaha meneliti secara kritis dalam pemikiran filsafatnya. Yang kedua, mereka sudah tidak takut lagi mengemukakan pendapat, walaupun di zaman abad pertengahan para filosof kebanyakan mereka takut dengan ancaman-ancaman atau tekanan dari pihak gereja. Kemudian yang ketiga, berusaha bebas dari dogma ajaran-ajaran gereja. Mereka mendasarkan filsafatnya dengan berdasarkan kemampuan rasio dan kemampuan panca indera manusia, dan sudah tidak berdasarkan kepada keimanan dan kitab suci sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Kristen. Kemudian pemikirannya dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan IPA, terutama dari teori-teori yang dikemukakan oleh Isaac Newton. Di situ banyak hukum-hukum fisika yang kemudian diikuti oleh para ilmuwan berikutnya, bahkan dikembangkan pada generasi berikutnya. Kemudian yang kelima, menggunakan metode induksi. Induksi ini artinya dari hal-hal yang khusus disimpulkan pada kesimpulan yang bersifat umum, dan juga menggunakan analisa. Tokoh-tokoh yang kita bahas pada pertemuan ini sebenarnya banyak, tapi kita batasi hanya 4 saja. Yang pertama
George Berkeley dari Irlandia, Voltaire dari Prancis, Rousseau dari Prancis juga, dan yang terakhir nanti kita bahas Immanuel Kant dari Jerman. Yang pertama, George Berkeley. Dia mengemukakan sebuah teori pengenalan. Menurutnya, segala pengetahuan kita bersandar pada pengamatan. Pengamatan adalah identik dengan gagasan yang diamati. Pengamatan bukan terjadi karena hubungan antara subjek yang mengamati dan objek yang diamati, melainkan karena hubungan antara pengamatan indera yang satu dengan pengamatan indera yang lain. Nah, ini Berkeley ini termasuk juga kelompok empirisme, cuma bedanya dengan John Locke. Kalau John Locke mengatakan bahwa sumber pengetahuan kita adalah dari pengalaman. Tapi bedanya dengan Berkeley adalah sumber pengetahuan bersandar pada pengamatan. Nah, beda kan pengalaman dengan pengamatan. Sama-sama teorinya, sama-sama alirannya, tapi cara pandangnya sedikit berbeda. Maka kita dapat mengetahui sesuatu itu karena gabungan dari kemampuan panca indera. Panca indera kan banyak, ada indera penglihatan, indera perasa, peraba, pendengar, dan lain sebagainya. Maka suatu contoh, kita mengenal buah, katakanlah misalkan buah duren. Kita tahu buah duren mungkin dari penglihatan kita, tapi tidak cukup penglihatan bisa melihat duren. Bagaimana dengan orang yang buta? Nah, orang buta kan tidak bisa melihat. Oh, dia dengan indera peraba. Oh, duren itu dengan ciri-cirinya kulitnya tajam begitu misalkan. Mungkin juga dari baunya. Nah, dari indera penciuman itu akhirnya kita mengenal, oh ini baunya duren. Nah, inilah kira-kira yang diungkapkan oleh George Berkeley. Kemudian yang kedua, Voltaire. Voltaire memiliki nama Francois Marie Arouet. Ia belajar di sekolah Yesuit, belajar sastra, sejarah, ilmu hukum, politik, dan IPA, kesenian dan filsafat, sehingga pengetahuannya sangat luas sekali. Banyak sekali hasil karyanya. Sekalipun ia bukan seorang penulis yang original, ia peka terhadap gagasan-gagasan yang tersebar pada zamannya, serta pandai mengungkapkan guna mencapai tujuannya. Barangkali karena pengetahuan yang terlalu banyak itulah maka tulisannya tidak begitu mendalam. Juga padanya tidak ada suatu sistem filsafat dalam arti yang sebenarnya. Artinya dia bisa dikatakanlah hanya penulis-penulis, tapi dia punya tujuan untuk menjadi orang yang tenar atau terkenal di zamannya. Pada tahun 1729 ia mengungsi ke Inggris. Di situ ia berkenalan dengan teori-teori John Locke dan Newton. Dari situ apa yang telah dia terima dari kedua tokoh tersebut antara lain sampai di manakah jangkauan akal manusia. Maka dia banyak di sana membahasnya, dan di mana letak batas-batas akal manusia. Berdasarkan kedua hal tersebut ia membicarakan soal-soal agama alamiah dan etika. Jadi agama alamiah ini bukan agama yang seperti kita kenal berdasarkan ajaran-ajaran wahyu, tapi agama alamiah ini lebih berdasarkan pada akal rasio manusia. Kemudian pemikiran Voltaire. Menurut Voltaire, agama alamiah yang memenuhi tuntutan akal terdiri dari hal-hal yang sebagai berikut: bahwa orang mengasihi Allah dan berbuat adil serta berminat baik terhadap sesamanya seperti saudaranya. Tuntutan kesusilaan yang mengenai keadilan dan kebajikan tidak bergantung pada pandangan-pandangan metafisis dan atau teologis. Hukum kesusilaan bukanlah suatu keseluruhan peraturan yang dibawa orang sejak kelahiran, melainkan suatu keseluruhan peraturan yang bersifat abadi, tidak berubah di segala zaman dan tempat sama saja. Isi hukum kesusilaan ini berbunyi, hiduplah seperti yang kamu inginkan telah kamu lakukan pada saat kamu mati.
dan berbuatlah terhadap sesamamu seperti yang kamu inginkan ia perbuat terhadapmu. Maka agama mencakup kepastian tentang adanya Allah, bahwa Allah ada, akan tetapi kita tidak tahu apa-apa tentang hakikat dan sifat-sifat Allah. Arti kepercayaan kepada Allah ialah untuk menjadikan manusia merasa terikat pada Allah oleh suatu kewajiban untuk menyembah dan mengasihinya, serta mengharapkan daripadanya pembalasan yang adil terhadap kebaikan dan kejahatan. Karena Voltaire memandang bahwa agama terbatas pada perintah kesusilaan, maka ia menentang segala dogma ajaran gereja. Jadi agama yang dia ikuti tidak sama dengan ajaran Kristen pada umumnya, karena dia menganut agama yang disebut agama alamiah yang berdasarkan tuntutan akal manusia. Kemudian Rousseau pemikirannya bahwa ia menentang pencerahan di Prancis, yang menurut dia menyebarkan kesenian dan ilmu pengetahuan yang umum tanpa didasari penilaian yang baik, dengan terlalu percaya kepada pembaharuan umat manusia melalui pengetahuan dan keadaban. Kebudayaan bertentangan dengan alam, sebab kebudayaan merusak manusia. Yang dimaksud ialah kebudayaan yang berlebih-lebihan tanpa terkendali, sampai yang tampak di Perancis pada abad ke-18. Ini menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran setelah mereka keluar dari tekanan gereja, mereka merasa hidup bebas, berpikir bebas, dan berperilaku bebas. Maka kebebasan itulah yang merusak moral manusia pada saat itu, yang mulai menjadi orang yang seperti mungkin kebudayaan yang berlebih-lebihan, mungkin seperti mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan faktor-faktor lain. Maka nanti muncullah kapitalis-kapitalis, dan nanti akan terjadi yang disebut dengan revolusi industri. Maka yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang kaya menindas pada yang miskin. Kira-kira mungkin yang akan terjadi seperti itu. Maka nanti ada kapitalisme, nanti ada sosialisme, berikutnya munculkan beberapa aliran-aliran berikutnya. Kemudian manusia alamiah, yaitu manusia yang dilahirkan dari kandungan alam, adalah manusia yang baik. Keserakahan dan ketinggian hati menyebabkan adanya perang. Jadi manusia yang serakah, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan tidak mau berbagi dengan sesamanya, dan akibat kesombongan, hati yang tinggi menyebabkan percekcokan dan perang, terjadi persaingan, dan seperti itulah. Keadaan baru ini menimbulkan persoalan baru karena timbulnya persaingan, percekcokan, dan lain-lain. Oleh karena itu dianggap perlu menciptakan aturan-aturan guna melindungi hak milik pribadi. Nanti di Eropa sudah mulai dengan aturan-aturan hukum, membentuk undang-undang dan lain sebagainya, menata sistem politik yang tidak berdasarkan kekuasaan gereja, membuat sistem politik yang mungkin kita kenal dengan demokrasi atau mungkin juga otokrasi dan lain sebagainya. Itu dalam bidang politik. Kemudian agama adalah urusan pribadi. Agama tidak boleh mengasingkan orang dari hidup bermasyarakat. Agama memang diperlukan oleh masyarakat. Yang terakhir, pendidikan bertugas untuk membebaskan anak dari pengaruh kebudayaan. Maksudnya kebudayaan yang tidak baik. Artinya dengan pembiasaan pada anak, diharapkan anak tumbuh berkembang menjadi generasi yang baik. Dan untuk memberi kesempatan kepada anak memperkembangkan kebaikannya sendiri secara alamiah, pendidikan agama bagi dia tidak boleh diadakan. Ini yang mungkin tidak sama dengan di Indonesia. Justru Indonesia lebih menekankan pendidikan agama itu penting, tapi bagi Rousseau tidak penting atau tidak boleh diadakan, karena pada kemungkinan
Jadi orang di zamannya masih trauma dengan tekanan-tekanan pada agama Kristen di Eropa pada zamannya. Oleh karena itu dianggap anak itu harus memilih sendiri keyakinan apa yang akan diikutinya. Nah, seperti itulah gagasan dari pemikiran Rousseau. Yang terakhir adalah Immanuel Kant. Immanuel Kant ini dari Jerman, lahir di Jerman, belajar filsafat, fisika, ilmu pasti, kemudian ia menjadi guru besar ilmu logika dan metafisika di Jerman juga. Pemikirannya, filsafat disebut dengan kritisisme. Itulah sebabnya 3 karya besarnya disebut dengan kritik. Ada 3 karya besarnya. Yang pertama kita terjemah aja, Kritik Rasio Murni, terbit pada 1781. Ini bahasanya Jerman. Ini sudah dibaca, Kritik der reinen Vernunft. Kemudian Kritik Rasio Praktis, Kritik der praktischen Vernunft 1788. Kemudian yang ketiga adalah Kritik atas daya pertimbangan, Kritik der Rechtskraft 1790. Maka kritik yang dimaksudkan kan ya mungkin juga bisa diterjemah sebagai kritik ini sebagai koreksi terhadap pemikiran sebelumnya. Tapi yang dimaksudkan di sini secara harfiah, kritik ini berarti pemisahan. Ia bermaksud membedakan pengenalan yang murni dan yang tidak murni, yang tiada kepastiannya. Kan bermaksud menciptakan penelitian yang kritis terhadap rasio murni. Filsafatnya dimaksudkan sebagai penyadaran atas kemampuan rasio secara objektif dan menentukan batas-batas kemampuannya untuk memberi tempat pada iman dan kepercayaan. Artinya nanti Immanuel Kant ini memberi gagasan bahwa kemampuan panca indera berdasarkan pengalaman itu penting untuk membentuk suatu pengetahuan, tapi juga tidak boleh diabaikan saja pengalaman rasio, kemampuan rasio ini juga penting. Maka kedua-duanya ini penting. Lain dengan aliran sebelumnya yang menganggap bahwa kelompok rasionalisme menganggap rasio lebih pokok, lebih utama dalam membentuk ilmu pengetahuan, dalam bentuk memperoleh pengetahuan manusia. Sedangkan panca indera dianggap tidak begitu penting, karena panca indera ada yang mengatakan tidak pasti atau mungkin sering menipu. Panca indera kita ini sering tertipu dengan suara, tertipu dengan bentuk, tertipu dengan gambar dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kelompok rasio menganggap rasionalisme ini ya rasio yang paling pokok. Begitu juga empirisme menganggap bahwa kemampuan menganalisis, kemampuan meneliti, observasi, pengamatan, dan pengalaman ini lebih penting dalam hal manusia memperoleh pengetahuannya. Maka bagi Immanuel Kant kedua-duanya penting semuanya. Nah, sepertilah dia seakan-akan mendamaikan dan memberi batas-batas. Artinya bahwa kemampuan manusia ini ada batasnya. Baik rasio maupun panca indera itu mempunyai keterbatasan, dan oleh karena itu ada pengetahuan yang lain, yaitu berdasarkan keimanan. Mungkin nanti timbullah naluri untuk bersikap baik. Nah, seperti itulah naluri ini disebut dengan intuisi nanti. Baik, saya kira cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.